Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Kang Darman Desa, dan pada kesempatan kali ini akan mengupas atau berbagi perihal tentang ilmunya para wali, yaitu berserah diri atau pasrah dan berserah diri. Dan inilah cara usul dalam mengamalkan zikir nafas, ya. Karena para wali Allah itu selalu pasrah dan berserah diri dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga beliau-beliau diangkatlah derajatnya menjadi para aulia Allah yang menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam, yaitu agama tauhid. Nah, para wali Allah ini selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan itu di dalam perjalanan zikir nafas, yaitu suluk, tentunya kita harus menauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika kita berzikir nafas itu tidak ada keinginan apapun, tapi kita berjalan menuju Allah, menyaksikan Allah, lurus kepada Allah. Itulah tauhid. Agar sampai atau usul dalam mengamalkan zikir nafas, yaitu dengan kesadaran tertinggi, sadar Allah, kita harus pasrah dan berserah diri. Ini salah satu kunci. Contoh, sebelum kita melakukan zikir nafas, maka pertama-tama harus kita lakukan merilekkan seluruh anggota tubuh kita dan merilekkan keluar masuk nafas kita, yaitu sampai halus, sampai terdengar halus. Sadari terus keluar masuk nafas ini sampai nafas itu lembut dan anggota tubuh kita rileks. Setelah itu maka dipasi dengan Allah di dalam hati kita. Jadi nafas masuk nafas keluar Allah. Jadi hakikatnya dalam penjabaran maknahu Allah, nafas masuk itu mendekat kepada Allah. Ketika sudah mendekat maka Allah. Nafas keluar maknanya berserah. Terus nanti akan mengalami suatu keadaan yang begitu nyaman dan tenang. Karena di dalam mengamalkan zikir nafas, tentunya kita tidak boleh ada keinginan dan hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Sehingga Allah pun akan membimbing dan menuntun jiwa kita untuk selalu berserah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si jiwa akan menyaksikan keadaan-keadaan di alam rohaniah. Dan inilah sahabat Kang Darman Desa, dalam mengamalkan zikir nafas itu memang kita akan berbeda-beda pengalaman rohani kita. Namun semua tujuan kita sama, yaitu bersahadat, menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Nah, jika kita masih kebingungan di dalam mengamalkan zikir nafas, untuk apa dan apa sih manfaatnya,
kita jangan pernah bertanya seperti itu, tapi kita lakoni saja. Yakin dan insya Allah Allah akan memahamkan. Karena zikir nafas yaitu alat atau sarana perjalanan rohani kita menuju kepada Allah. Nah, jika sudah berjalan secara rohani dengan metode zikir nafas, kita akan terbimbing dan tertuntun selalu di jalan yang benar. Kalau seorang pengamal zikir nafas masih tidak terlihat dalam aplikasi kehidupannya, yaitu berserah diri dan selalu menolong terhadap sesama karena perintah Allah, itu belum menyaksikan Allah. Karena jika jiwa sudah menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun di alam rohani, insya Allah akan tervibrasi ke dalam jasad kita ini untuk selalu melakukan segala perintah Allah yang disebut takwa. Nah, orang takwa itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apa? Takut jika tidak menunaikan perintahnya. Itu memang dalam Islam itu ya fleksibel, kita boleh mendekat kepada Allah dengan cara apapun, mau dengan berzikir, wirid, bersedekah, ya, puasa. Kalau puasa ya di bulan Ramadan. Nah, intinya kita tetap harus menjaga akhlak kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Karena dalam mengamalkan zikir nafas, ujungnya adalah takwa, ujungnya adalah akhlak. Nah, ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Maka secara teori, ketika nafas masukku itu mendekat kepada Allah, nafas keluar menyebut asma Allah, yaitu pasrah kepada Allah. Jika kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup penuh dengan problematika, penuh dengan permasalahan, kita mendekat kepada Allah dan berserah kepada Allah, Allah juga yang akan melenyapkan semua permasalahan itu. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua masalah datangnya dari Allah. Maksudnya Allah mendatangkan, Allah menciptakan permasalahan kepada si hamba. Itu sebenarnya bukan ujian, bukan masalah, tapi pembelajaran. Sampai mana kepasrahan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tidak menerima, kita selalu berkomentar. Gini-gini amat hidup itu berkomentar. Sama tidak dengan pasrah kepada Allah. Malah makin bertambah masalah hidup. Insya Allah. Tapi kalau kita menerima, pasrah, berserah kepada Allah, insya Allah semua akan Allah ganti dengan kebahagiaan lahir maupun batin. Jika kita selalu bertakwa dengan apapun yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing, sadari dan yakini bahwa itu adalah suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.